Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini, malam ke-7 atau ke-8 dari bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita berjumpa kembali untuk mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mana Asmaul Husna merupakan bagian daripada akidah kita. Dan bohong orang yang mengatakan tauhid dibagi menjadi 3 adalah suatu trinitas, ya, atau yang semakna dengan itu, bahwa tauhid dibagi menjadi 3 ini hanya metode saja. Nabi SAW tidak mengajarkan tauhid dibagi menjadi 3, namun Nabi mengamalkan ketiga-tiganya. Maka para ulama untuk mempermudah mengajarkan orang awam, maka mereka kemudian menjadikan tauhid ini dibagi menjadi 3 untuk memudahkan kita untuk mempelajari akidah, bahwa tauhid asalnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengesahkan Allah pasti di dalam tiga pembicaraan. Pertama, Nabi SAW mengesahkan Allah di dalam rububiyah, bahwa Nabi SAW meyakini perbuatan Allah esa di alam semesta ini. Kemudian beliau juga meyakini bahwa Allah esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian puncak daripada tauhid adalah di dalam ubudiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ubudiyah. Dan ini pun yang dikerjakan oleh para sahabat. Tetapi kalau kita berdebat dengan mereka, tidak akan ada ujungnya, karena mereka hanya benci kepada kita. Ya, mereka sudah dengki kepada kita sehingga tidak akan masuk nasihat kepada para pendengki. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, asma wa sifat merupakan fondasi daripada pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita akan semakin baik. Siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya akan semakin baik tentunya. Karena ibadah tidak hanya
ibadah-ibadah yang zahir, tapi banyak pula ibadah-ibadah yang tidak tampak, ibadah yang batin, seperti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar, kemudian syukur. Ini merupakan jenis daripada ibadah, termasuk taubat, termasuk yakin. Ini semuanya jenis-jenis ibadah yang dinamakan dengan ibadah hati. Ya, maka ibadah di antaranya khauf, di antaranya roja, di antaranya mahabbah. Ini semuanya ibadah. Apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, maka kita akan mendapatkan ibadah ini. Dan puncak daripada ibadah adalah ihsan. Puncak daripada ibadah adalah ihsan. Setelah seorang mengaku dirinya seorang muslim, maka dia akan meningkat keislamannya menjadi mukmin. Kemudian keimanannya akan meningkat menjadi ihsan apabila dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid yang maha menyaksikan, merasa diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Muhit, merasa senantiasa diawasi Allah taala Ar-Raqib yang senantiasa menyertai kita, Al-Alim yang mengetahui gerak-gerik kita, Allah Al-Basir maha melihat perbuatan kita, As-Sami maha mendengar ucapan-ucapan kita. Maka inilah puncak daripada keislaman itu sendiri. Ya, puncak daripada keislaman, dia meningkat derajatnya menjadi seorang mukmin dan meningkat derajatnya kembali menjadi seorang muhsin apabila seorang hamba menempuh jalur dengan ma'rifatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Di dalam ibadah salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala katakan, dialah yang melihatmu. Allah Al-Basir melihat gerakan salat kita, melihat gerakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqallubaka fis sajidin, berdiri dan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersujud dan mengangkat kepalanya beliau Nabi sallam, Allah taala melihat perbuatan itu. Walaupun Nabi salat di gelapnya malam. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha suatu saat tidak menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Maka Aisyah meraba-raba ke samping, ya, dan menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Ya, maka Aisyah tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sampingnya. Akan tapi Allah taala mengatakan melihat gerakan salat Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala katakan innahu huwas sami'. Ketahuilah dialah Allah as-sami' yang maha mendengar segala ucapanmu saat kamu salat. Zikir-zikir yang kamu ucapkan, ya, tasbih, takbir yang diucapkan, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah as-sami'. Innahu huwas sami'ul alim, dan Allah pun alim, maha mengetahui isi hati kita. Terkadang kita mengucapkan lafaz zikir namun hati kita tidak khusyuk. Terkadang kita mengucapkan lafaz tasbih namun hati kita melayang. Maka Allah alim, Allah mengetahui pikiran kita, Allah mengetahui lintasan pikiran kita, mengetahui hati kita. Maka dengan mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ibadah yang lebih sempurna. Nah, barakallahu fikum, ini sebagai muqaddimah kita agar senantiasa kita bersemangat untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nama yang akan kita kaji pada malam ini adalah nama Al-Hafidh yang maha menjaga. Mengingat, ya, dewasa ini Indonesia diuji dengan suatu ujian yang berat, ya, ketidakpercayaan masyarakat kepada orang-orang elitis yang ada di legislatif, ya, dan yang ada di atas, ya. Maka negara bisa saja kacau, ya, dan semuanya la qadarullah, kita tidak menginginkan hal itu. Maka kita akan membahas nama Allah yang maha menjaga, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga segala-galanya. Segala-galanya Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga. Tidak hanya Allah mampu menjaga Indonesia, kesatuan NKRI, negara Republik Indonesia ini, Allah mampu menjaganya,
yang maha menjaga langit dan bumi, yang tidak keberatan mengurus keduanya, wala yauduhu hifdzuhuma, yang tidak keberatan menjaga langit dan bumi, maka tentu Allah maha kuasa untuk menjaga negara kita. Karena di sana sedang banyak negara-negara yang difitnah dan terkena fitnah, Pak. Contohnya sekarang Sudan itu sedang terjadi perang saudara. Mungkin antum tidak tahu, ya, karena kita mainnya Facebook, ya, mainnya media sosial, hanya melihat hiburan-hiburan, ya, maka menjadi pelajaran buat kita, ya, dan kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan negeri kita, ya, negeri yang dibangun di atas, ya, darah perjuangan para pahlawan kita, ya, walaupun di setiap zaman pasti ada para pengkhianat, namun kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjaga negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Rabbij'al hadza baladan amina. Al-Hafidz bermakna, berkata Imam Ibnu Sidah mengatakan al-hifdzu, dia ambil dari kata al-hifdzu yang berarti naqidun nisyan. Al-hifdzu di dalam kamus al-lisan lawan daripada kata nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Ya, nisyan artinya lupa. Jadi arti hifdzu secara bahasa adalah yang berilmu, ya, yang mengilmui, ya, dan tidak lupa. Ini diantara makna bahasa dari makna al-hafidz, yang maha hafidz, ya. Kemudian al-hafidz, kata Imam Az-Zajjaji berkata al-hafidz dengan isim fa'il, ya, dengan sigot fa'il bimakna fa'il, ya, artinya apa? Maha menjaga. Nah, nama ini di dalam Al-Quran terdapat sebanyak 3 kali, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Agar kita tahu penyebutan Asmaul Husna di dalam Al-Quran sangat banyak. Bahkan kata Syekhul Islam, penyebutan Asmaul Husna di dalam Al-Quran lebih banyak penyebutannya dibandingkan penyebutan nikmat surga berupa makanan, minuman, dan bidadarinya. Ya, ternyata penyebutan Asmaul Husna lebih banyak di dalam Al-Quran. Agar kita memasuki surga dunia terlebih dahulu sebelum kita memasuki surga yang di akhirat. Karena ketika ditanya oleh murid-murid beliau, Syekhul Islam pernah mengatakan, la yadkhulul jannata allati fil akhirah ma la yadkhul jannah allati fid dunya. Kama tidak akan masuk surga yang di akhirat sebelum seseorang itu masuk surga yang ada di dunia. Maka dikatakan wama tilka, apa surga itu, ya. Maka beliau mengatakan ma'rifatullah. Surga di dunia ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seorang tidak ma'rifat, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menemukan, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menemukan ibadah-ibadah. Ya, lihatlah orang yang tidak mengenal Allah, malas untuk sholat, malas untuk beribadah, menerjang larangan-larangan. Ini semua yang disebabkan karena mereka jauh dari pengenalannya kepada Allah. Dia tidak takut kepada Allah syadidul iqab. Dia tidak rojak kepada Allah Ta'ala yang arhamur rahimin. Ya, sehingga dia hidupnya hanya digunakan untuk mencari dunia saja. Akhirnya dijadikan kefakiran di pelupuk matanya. Nah, jadi 3 kali tersebut di dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Hud ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbku maha menjaga atas segala sesuatu. Allah Ta'ala maha menjaga segala sesuatu. Segala sesuatu, ya, diantaranya keutuhan bangsa. Ya. Siapa yang menjamin Indonesia berumur 100 tahun? Tidak ada yang bisa menjamin. 80 tahun kita baru saja merayakan kemerdekaan, masih di bulan yang sama, masih selang 1 pekan saja dari perayaan kemerdekaan sudah terjadi huru hara. Tidak ada yang bisa menjamin keutuhan negara Republik Indonesia kecuali
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, surat Saba ayat 21. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh. Dan Rabbmu Maha menjaga atas segala sesuatu. Kemudian di surat Syura ayat ke-6. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafidhun alaihim. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala wali-wali penolong-penolong, Allahu hafidhun alaihim. Allah Subhanahu wa taala hafid, mengilmui perbuatan mereka. Jadi di antara makna hafid adalah mengetahui atau mengilmui. Baik, di sini disebutkan makna atau arti daripada al-hafid. Imam Al-Khattabi mengatakan ini makna secara istilah. Kalau tadi makna secara lughah atau secara bahasa adalah lawan daripada nisyan. Nisyan itu lupa. Ya, makanya seorang penghafal Quran disebut hafidhul Quran. Disebut hafidhul Quran, dan pekerjaan hafid adalah mengulang-ulang, memurajaah hafalannya supaya tidak lupa. Al-Khattabi mengatakan al-hafid di sini maknanya yahfadus samawati wal ardo wa ma fiha litabqa muddatan baqaiha. Dialah yang menjaga langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya supaya tegak muddatan baqaiha, sesuai ketetapan yang Allah taala tetapkan untuk langit dan bumi. Fala tazulu wala tudthar, fala tazulu wala tudthar. Maka langit dan bumi itu tidak lenyap, ya, dan tidak hancur. Sebagaimana firman Allah taala, wala yauduhu hifdzuhuma, di surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Atau Allah juga menjaga langit dari syaitan, wa hifdzam min kulli syaitanin marid, surat As-Saffat ayat ke-7. Ai hafidnaha hifdzan, hafidnaha hifdzan, kami jaga langit itu dengan penjagaan yang ketat supaya syaitan tidak mencuri berita-berita langit. Ya, ini diantara makna al-hafid menurut Imam Al-Khattabi rahimahullah taala. Beliau juga berkata, wa huwa alladhi yahfadu abdahu minal mahaliki wal ma'atib wa yaqihi masari'as su'. Dia pula yang menjaga hamba-hambanya dari kebinasaan dan melindunginya dari keburukan-keburukan. Sebagaimana firman Allah taala, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah, surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Jadi Allah memiliki muaqibat. Muaqibat itu malaikat penjaga. Muaqibat itu malaikat penjaga. Di mana? Min baini yadayhi, di depan, wa min khalfi, dan di belakang. Yahfadunahu, yang menjaga manusia, min amrillah, ya, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penjaga, ya, Allah taala menjaga manusia, ya, dengan menugaskan malaikat di depan dan di belakang. Karena syaitan maunya kita celaka, Pak. Maunya kita celaka dan binasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Jadi Allah menjaga hamba-hambanya minal mahalik, dari kebinasaan. Jadi yahfadunahu min amrillah ai bi amrihi, yaitu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa yahfadu 'alal khalqi a'malihim wa yahfadu 'alal khalqi a'malahum. Allah Subhanahu wa taala menjaga amal-amal hamba-hambanya. Wa yuksi 'alaihim aqwalahum, dan Allah juga mencatat atas mereka seluruh perkataan yang mereka ucapkan. Ya'lamu niyatahum wa matakinnu sudurahum. Bahkan Allah mengetahui niat-niat mereka. Wa matukinnu suduruhum, dan apa yang tersembunyi di dalam dada kita. Allah tahu semuanya, Pak. Wala yaghibu anhu ghaibatun wala takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada sesuatu pun
yang hilang dan yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di antara makna al-hafid bahwa Allah menjaga amal kita dengan apa? Dengan dicatat. Dengan dicatat. Ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat wa nasuh dan kita melupakannya. Tetapi nanti catatan itu akan dibuka kembali. Karena kehidupan ini seperti dua khizanah, dua lemari. Lemari siang dan lemari malam. Lemari siang tadi, matahari tenggelam jam 6 tadi, tidak akan pernah dibuka kecuali nanti pada hari hisab. Dan lemari malam sekarang sampai fajar terbit tidak akan dibuka lagi kecuali hari hisab. Itu perkataan Hasan Al-Basri yang mengumpamakan dunia ini bagikan dua lemari. Satu catatan lemari siang, satu catatan lemari malam. Makanya Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak ada hari yang paling aku sesali ketika matahari tenggelam pada hari itu dan kebaikan tidak bertambah pada catatan amalanku. Aikamaqal, itulah perkataan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hasan Al-Basri rahimahullah juga mengatakan, ya bani Adam, innama antal ayyam. Wahai anak Adam, sungguhnya kalian itu kumpulan hari. Ya, ini supaya kita mawas diri, supaya kita memuhasabah selalu amal-amal kita. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan kita, menjaga amalan kita dengan dicatat, baik perbuatan maupun ucapan, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini penjelasan Al-Khattabi sangat komprehensif sekali, makna Al-Hafidh sangat lengkap. Beliau juga berkata, wa yahfadu awliya'ahu fayu'simuhum an mawaqi'atiz dzunub. Dan di antara makna Al-Hafidh dengan makna penjagaan khusus bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga wali-walinya, menjaga kekasih-kekasihnya. Ya. Allah memiliki wali. Siapa wali-wali Allah? Allahu waliyul ladzina amanu. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Nah, setiap orang yang beriman maka mereka adalah wali Allah. Allah al-wali yang maha dekat, yang maha menolong. Jadi wali artinya al-qurbu. Al-wali artinya qurbu. Maka kita dilarang menjadikan orang-orang kafir aulia. Ya, jangan menjadikan orang-orang kafir itu aulia, artinya teman-teman dekat atau pemimpin-pemimpin. Ya, maka Allah wali bagi orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kewalian seseorang bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanannya. Ya, sesuai dengan keimanan dan ketakwaan masing-masing. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga wali-walinya. Menjaga dari apa? Yu'simuhum, Allah memberikan i'tisam, penjagaan, yang memberikan penjagaan an mawaqi'atiz dzunub, agar mereka tidak terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya, ternyata perbuatan dosa seseorang menjadi indikator ya orang itu dekat dengan Allah apa tidak. Orang yang berbuat dosa dan maksiat, boleh jadi Allah tidak membutuhkan dirinya. Allah jauhkan dirinya dari kasih sayangnya, dari kewaliannya. Makanya dia dibiarkan bermaksiat. Dan di antara hukuman terbesar daripada dampak maksiat adalah dia senantiasa mengerjakan maksiat itu dan dijauhkan dari berbagai macam amal soleh. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga wali-walinya dari terjatuhnya mereka ke dalam perbuatan dosa. Walaupun sesekali dia akan berdosa. Karena dosanya orang-orang yang beriman bukan berarti tidak punya dosa. Dosa yang dikerjakan oleh orang-orang beriman murni karena syahwat. Karena kita memiliki syahwat. Ya, sehingga kita harus cepat beristighfar. Orang yang bahagia, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, adalah ketika dia berdosa dia beristighfar. Ketika dia ditimpa musibah dia bersabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Maka inilah sa'adah. 3 ciri ini adalah kebahagiaan. Maka apabila kita melakukan pelanggaran dosa karena tergelincir syahwat, maka kita segera beristighfar
dan mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita. Bukan berarti kita tidak berbuat dosa. Karena Nabi SAW mengatakan fastaqimu walan tuhsu. Istiqomalah kalian walan tuhsu, dan akan tetapi lan tuhsu, kalian tidak akan bisa lurus 100%. Kalian tidak akan pernah bisa istiqomah 100%, tidak bisa. Ya. Nah, kemudian yahrisuhum an mukayadati syaiton. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari mukayadah, dari kaid, dari tipu daya syaitan. Allah menjaga wali-walinya dari tipu daya syaitan. Termasuk tipu daya syaitan apa, Pak? Marah. Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa jalan masuknya syaitan ke manusia. Yang pertama beliau sebutkan adalah al-ghadab. Al-ghadab, ya marah. Makanya demo itu tidak baik. Dan demo kemudian dihukumi haram. Orang-orang yang mendemo Utsman itu bukan orang Madinah. Utsman radhiyallahu anhu didemo oleh orang Mesir, didemo oleh orang Baghdad, didemo oleh orang-orang Kufah, oleh orang-orang sekitaran kota-kota Madinah. Mereka datang ya kepada Utsman. Ini cikal bakal Khawarij. Ya, kemudian mereka awalnya tidak ada niatan untuk membunuh. Kemudian mereka mulai memanjat dinding rumah Utsman. Mereka masuk lewat atap rumah Utsman bin Affan, dan kemudian sampai mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka ini buruknya dampak daripada demonstrasi. Ya, buruk sekali. Makanya tidak ada faedahnya sama sekali demonstrasi. Orang-orang yang belum ngaji tidak akan memahami hal ini. Apalagi orang-orang harokiyun, mereka menyemangati dengan membuat fatwa bahwa yang mati demo mati syahid. Tunggu dulu, tidak boleh mentakyin. Apalagi matinya malam Jumat. Kita tidak katakan syahid, tapi kita berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kalau dia seorang muslim. Ya, tapi mentakyin dengan syahid meninggal di hari Jumat itu butuh dalil. Ya, tidak boleh mentakyin orang meninggal demo kemudian syahid. Atau yang satunya berlebihan demo, ya, mati jahiliyah karena menentang pemerintah dan sebagainya. Wallahu alam, inilah fitnah. Ya, para ulama mengetahui fitnah sebelum orang-orang jahil mengetahuinya. Para ulama lebih dahulu mengetahuinya. Orang-orang jahil mengetahui fitnah kalau sudah terjadi fitnah. Namun para alim mereka mengetahui itu fitnah sebelum fitnah itu terjadi. Karena basirah, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Ya, oleh karenanya kita jaga diri kita. Konon hari Senin besok akan datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari luar Jawa, akan datang lebih besar-besaran lagi ke Jakarta. Ya, saya punya satu kajian di Jakarta, diliburkan, suruh WFH. Lagi mana caranya? Saya bukan karyawan. Tapi di situ pengumumannya WFH. Tapi di sini ada keterangan untuk pengajian di Jalan Gatot Subroto dan ke sana diliburkan. Jadi ya sudah, alhamdulillah. Ala kulli hal. Ya, kita berdoa untuk keamanan. Ya, karena suatu negara yang baik, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, negeri yang baik adalah negeri yang aman. Warzuk ahlahu minas samarat, dan rakyatnya mendapatkan swasembada pangan. Ya, Rabbij'al hadza baladan amina. Jadikan negeri ini aman. Jadi negeri yang aman dan penduduknya tidak kekurangan makan atau makmur, maka itulah syarat negeri yang aman. Maka bagaimana caranya mendapatkan negeri yang aman sentosa tadi? Ya, caranya bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Akan dibukakan kepada mereka barakatin minas samai wal ardi. Dari langit diturunkan berkah, dari bumi pun diturunkan, dikeluarkan keberkahan dengan takwa. Ya, makanya yang harus kita nasihatkan kepada saudara-saudara kita yang masih terjebak dalam amarah demonstrasi. Ya, kita nasihatkan pada mereka dengan bijak dan jangan dengan frontal. Jangan langsung menjustifikasi di depan orang yang sedang marah dengan kata-kata yang membuat mereka semakin marah. Kalau kita katakan jangan demo itu haram, ya, dengan nada yang ketus,
dengan ini. Saat dia lagi marah ya dia akan tambah marah, karena orang marah tidak bisa dinasihati, karena ghadab atau amarah itu adalah jalan syaitan masuk ke dalam hati manusia. Kenapa? Marah itu dari syaitan, Pak. Orang yang marah matanya memerah. Merah itu lambang daripada api. Dan api itu adalah syaitan. Zat dan syaitan adalah api. Makanya bisa dipadamkan dengan wudu. Bisa dipadamkan dengan wudu. Ya, ini kiat-kiat untuk meredam marah. Kemudian banyak hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menahan diri agar tidak marah. La taghdab falakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Ya, maka situasi yang sedemikian rupa pasti akan membuat situasi tidak kondusif. Makanya jauhilah demonstrasi. Ya, kita sudah ngaji, maka kita terapkan qaul ulama di sini ya untuk menjauhi, dan kita sabar. Ya, sabar. Makanya sabar itu ibadah hati, Pak. Kalau kita tidak ngaji, kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifatullah, kita tidak akan mendapatkan ibadah sabar. Yang mana sabar itu tergolong setengah iman. Kata Imam Ahmad rahimahullah bahwa sabar itu setengah iman. Imam Ahmad tidak langsung memfatwakan untuk memberontak penguasa Al-Ma'mun yang kata-katanya kufur waktu itu. Al-Ma'mun mengatakan Al-Quran adalah makhluk. 2-3 khalifah setelahnya, 2 khalifah setelahnya pun mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Namun perkataan yang kufur tidak lantas menghukumi kufurnya orang tersebut. Ada dawabit yang perlu ditegakkan, ada syarat-syarat dan mawani, penghalang-penghalangnya diteliti terlebih dahulu, dan itu tugas para ulama. Maka selama pemimpin kita tidak melarang kita sholat, kita tetap disuruh sam'an wa ta'atan. Kita disuruh mendengar dan taat. Ya, bahkan lebih dari itu, kalau kita dicambuk punggung kita, diambil harta kita, kan kita marah karena harta kita diambil lewat pajak. Padahal kita belum dicambuk punggungnya. La qadarullah, kita tidak ingin dicambuk punggungnya, tidak ingin ada kekerasan. Namun Nabi SAW mewasiatkan kita agar senantiasa taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena menahan diri, tidak memberontak atau tidak demo, maslahatnya pasti lebih besar daripada kita keluar untuk memberontak atau menunjukkan menunjukkan aspirasi di depan umum. Kemudaratannya pasti akan lebih besar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidz, dialah yang menjaga negeri ini. Kalau negeri ini ingin menjadi baldatun thayyibatun, menjadi baldah, negeri yang thayyibah, negeri yang baik, maka tujuan kita adalah mendapatkan ampunan Ar-Rabb, Rabbun Ghafur. Baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Negara yang loh gempali paloh jinawe, baldatun thayyibah, negeri yang subur, ya, wa Rabbun Ghafur, dan mendapatkan ampunan Allah Ar-Rabbu yang mengurus kita, mengurus kehidupan kita. Bagaimana cara mendapatkan ampunan Allah? Dengan bertakwa. Ya, dengan takwa tersebut nanti Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan mengeluarkan keberkahan dari bumi. Ya. Kemudian ini pelajaran untuk para pemimpin. Ketika memilih menteri-menteri, usahakan memilih anggota-anggota dewan. Ya ini tidak ada pelajarannya, maksudnya di dalam demokrasi nggak ada. Al-Quran nggak ngajarin demokrasinya. Akan tapi pelajaran Al-Quran mengatakan Nabi Yusuf mau dijadikan menteri khazainul ardi, menteri pangan atau menteri bumi. Beliau mengatakan inni hafizun alim, ij'alni khazainal al-ard, jadikan aku khazain, menteri bumi atau menteri pangan. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku hafid, aku menjaga. Ya, maka pejabat itu harus menjaga. Menjaga di sini artinya amanah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfadhu aimanakum. Wahfadhu aimanakum. Al-Quran menyebutkan 3 amalan yang harus kita jaga. Yang pertama, jaga salat. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Ya, karena salat adalah amalan
yang paling utama. Ya. Maka di antara sifat orang-orang mukmin, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Ini disebutkan pula dalam surat Al-Ma'arij ayat 34. Ya, yaitu mereka yang menjaga salat mereka. Dan orang-orang yang menjaga salat, mereka lah wali-wali Allah. Kenapa mereka wali-wali Allah? Karena orang-orang yang menjaga salat adalah orang-orang yang pasti tidak sedih terhadap masa yang lalu dan tidak khawatir terhadap masa yang akan datang dan tidak mengeluh di masa yang sekarang ini. Maka Allah Ta'ala sebutkan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Apabila ditimpa kepayahan dia mengeluh dia. Apabila ditimpa dengan kelapangan tiba-tiba dia jadi orang yang pelit. Ya, maka ini masa yang sedang dialami oleh manusia dalam kehidupan sekarang. Adapun wali-wali Allah disebutkan, inna waliyallah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak bersedih karena sedih itu pekerjaan syaitan. Syaitan menginginkan kita sedih dan menakut-nakuti masa yang akan datang. Maka wali Allah tidak bersedih, tidak khawatir di masa yang akan datang, dan waktu sekarang tidak mengeluh. Ya, maka siapa yang tidak mengeluh? Illal musallin. Allah Ta'ala katakan, yang tidak mengeluh adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Orang-orang yang sholat dan menjaga sholat. Baik, ini perintah pertama. Dan yang kedua, Al-Maidah ayat 89, Allah Ta'ala sebutkan, wahfadu aimanakum, dan jagalah janji-janji kalian. Pejabat-pejabat itu kan disumpah, Pak. Bahkan di kitab suci diletakkan di atas kepalanya. Ya, entah ini sumpah gaya dari mana asalnya sumpah-sumpah seperti ini. Ya, sumpah itu cukup bersumpah, berjanji, bersumpah akan menjaga amanah yang diamanahkan kepada saya. Sudah cukup. Tanpa harus diletakkan kitab suci, formalitas di atas kepala. Ya, percuma saja diletakkan kitab suci di atas kepala. Atau yang Nasoro begini swear. Ya, nggak tahu swear begini. Sumpah mereka swear begini, Pak. Ya, maka lihat, ya, Allah Ta'ala menyeru kita dalam surat Al-Maidah ayat 89, wahfadu aimanakum. Jagalah janji-janji kalian, amanah-amanah kalian. Ya, maka seorang pejabat atau perdana menteri hendaklah mereka amanah. Nabi Yusuf mengatakan, inni hafidun alim. Aku orang yang hafid, yang menjaga, alimun, berilmu. Ya, seorang yang diamanahi mengurus urusan hajat orang banyak haruslah orang yang pintar, bukan orang yang kaya, bukan orang yang modalnya banyak, bukan yang memenangkan pemilu, pilkada dan sebagainya. Nah, memenangkan caleg dan sebagainya. Tapi yang pintar, berilmu dan alim dan hafid, menjaga amanah. Insya Allah orang-orang seperti ini akan membawa kemakmuran suatu negara. Wallahu a'lam bishawab. Kita azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nuwasil. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Untuk seorang wanita, ibu-ibu sekalian, maka apabila dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia menjaga apa yang Allah suruh kepada para wanita, ya, setelah dia taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia taat kepada suaminya, dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia menjaga kehormatannya, kemudian dia taat kepada wa ta'at ala ba'liha, ya, wa ta'at ba'laha, dia taat kepada suami-suami mereka, para wanita, maka akan diseru kepada para wanita itu, udkhulil jannati haitsu syi'ti. Udkhulil jannati, masuklah ke dalam surga yang memiliki 8 pintu, min haitsu syi'ti, dari pintu mana saja yang kalian harapkan, yang kalian inginkan. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 34 tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka kemudian Allah Ta'ala sebutkan fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Maka wanita-wanita soleha
Mereka qanitat, ibu-ibu sekalian. Mereka taat kepada Allah Ta'ala. Jadi sholatnya tidak malas. Sholatnya tidak malas, tidak harus dibangunin suaminya ketika subuh. Ya, ketika zuhur pun tidak menunda-nunda. Ya, karena sholat tadi hafidhu ala sholawat. Ini perintah umum untuk laki-laki maupun akhwat, untuk wanita. Kita disuruh menjaga sholat. Ya, bahkan seorang wanita di hari Jumat sholat zuhur tidak harus menunggu bapak-bapak pulang dari masjid sholat Jumat. Ketika masuk zawal, muazin mengumandangkan azan zuhur, azan Jumat, maka seorang wanita sudah boleh sholat zuhur walaupun bapak-bapak sedang mendengarkan khutbah belum sholat Jumat. Allah Ta'ala mengatakan fasolihatu qanitat, wanita-wanita soleh, mereka itu qanitatun, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hafidhatun, maka mereka menjaga lil ghaib, ya, saat suami tidak ada mereka menjaga kehormatan diri mereka. Karena ada kasus ya wanita yang sama saja dia terfitnah dengan laki-laki. Karena Allah Ta'ala menyebutkan wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin, katakan kepada wanita-wanita beriman yaghdudna, agar mereka, ghaddu artinya naqsu, mengurangi pandangan. Kemudian kita terjemahkan menjadi ghaddul basar, mengurangi pandangan, naqsu mengurangi atau menahan. Bahasa kitanya menahan pandangan. Maka wanita-wanita juga banyak yang terfitnah dengan laki-laki. Ya, banyak mereka yang terfitnah dengan laki-laki. Ya. Bahkan ada istri yang minta cerai mungkin karena dia sudah ada pil pria idaman lain. Ya, kalau laki-laki ada wanita idaman lain, indikatornya banyak. Ya, ini suami-suami ada wanita idaman lain, karena ada kuota 3 Ustaz. Baik, maka seorang wanita ya harus menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Ya, dia tidak mengizinkan seorang masuk, orang yang tidak disukai oleh suaminya. Ya, bima hafizallah, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini di antara perintah Al-Qur'an yang perlu dijaga adalah kemaluan, supaya kita tidak berzina. Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayu amalin aksara yudkhilan nasa an-nara." Amalan apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Maka Nabi SAW mengatakan lisan dan farj, lisan dan kemaluan. Lisan kita tidak kita jaga, menyakiti. Ada seorang wanita yang malamnya tahajud, siangnya puasa sunnah, namun dia menyakiti tetangganya. Nabi SAW mengatakan hiya finnar, dia berada di dalam neraka. Makanya tauhid butuh amalan, terpancar di dalam akhlak-akhlak kehidupan sehari-hari. Kalau tauhid kita lurus, maka akhlak kita pun harus benar. Ya, wallahi la yu'min man lam ya'man jarahu bawa'iqah. Nabi SAW mengatakan demi Allah tidak beriman 3 kali. Beliau mengatakan sumpah demi Allah tidak beriman man lam ya'man jarahu, yang dia tidak memberi keamanan kepada tetangga. Bawa'iqah ay ghawaid, bawa'iq ay ghawaid ay syurur, itu keburukan mulut, keburukan tangan, keburukan mata yang khianat. Kalau ada tetangga lewat, matanya main memicingkan mata, yang matanya tidak suka. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui mata yang berkhianat, Pak. Ya. Kalau kita memicingkan mata, ada orang tetangga kita lewat, kita tidak suka sama dia, mata kita melengos, maka Allah tahu mata kita, mata yang berkhianat. Ya, maka Allah mengetahui ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat, Allah akan hisab. Ya, maka seorang mukmin sejati dia tidak memberi gangguan kepada tetangganya. Inilah akhlakul karimah yang diajarkan. Maka hati-hati, jaga kemaluan, jaga lisan dan jaga kemaluan. Wa ayu a'malin aksara yudkhilin nasa al jannah, dan amal apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga wahai Rasulullah? Nabi SAW mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya agar kita menjaga kemaluan kita. Allah taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada laki-laki beriman, kepada para mukmin agar mereka mengurangi pandangan mereka, menahan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Maka zina itu perkara yang sangat gampang, Pak, di kehidupan yang lalu, kehidupan yang abad pertengahan, kehidupan abad terakhir sekarang, zina makin merajalela. Bahkan dilegalkan di beberapa negara-negara dilegalkan. Apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi syaitan ya yang bisa mengakses film-film porno atau bisa mengakses pertukaran pelacur dan sebagainya, waliyadzubillah. Maka di sini Allah taala mengatakan wahfadhu furujahum. Katakan kepada orang beriman agar menjaga kemaluan mereka. Dan zina paling buruk adalah zina dengan istri tetangga. Perzina paling buruk adalah berzina dengan istri tetangga. Ya, maka ini sangat buruk sekali. Atau mungkin teman sekantor dengan dalih gathering, kumpul-kumpul di sono di sini atau dengan dalih kerjaan dan sebagainya. Ini perbuatan yang sangat buruk. Maka untuk menjaga kemaluan kita, jalurnya cuma satu. Apa? Jaga pandangan. Kenapa? Karena pandangan mata yang liar, dia akan melihat lawan jenis, dia tertarik, maka pikiran akan teracuni, racun pikiran itu masuk ke dalam hati, maka hati yang akan kemudian menyuruh orang itu untuk berzina. Jadi awalnya godul basor, baik laki-laki ataupun perempuan disuruh untuk menahan pandangan. Ya, pandangan di mana? Ya, pandangan langsung ataupun pandangan di TikTok. Ini juga banyak ya. TikTok wanita goyang-goyang, joget sono, joget sini, kita asik menikmati. Emang nggak dosa? Dosa, terkena larangan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika azkalahum. Orang yang bisa menahan pandangan terhadap wanita yang lawan jenis yang buka aurat lebih suci bagi hatinya. Kalau hati kita suci, ibadah kita pun akan mudah. Tapi kalau kita tidak menjaga hududillah, ya, menjaga batasan-batasan Allah, perintah dan larangan, maka Allah tidak akan memberi penjagaan khusus. Allah Ta'ala Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ikhfadillah yahfadka, ikhfadillah tajidu tujahaka. Wahai gulam, ikhfadillah, jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Maka kalau kita menjaga, maka kita akan mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Semoga Allah taala menjadikan negeri Indonesia negeri yang aman dan dicukupkan kehidupan masyarakatnya, dicukupkan pula hankam rata ketahanan keamanannya, dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dan jauhkan kita dari perang saudara antara rakyat dan aparat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, karena Allah Maha menjaga. Allah mampu menjaga langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka Allah sangat mampu menjaga negeri kita Indonesia agar tetap aman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.